Izinkan saya, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, selaku Kepala Staf Kepresidenan beserta para pelaksana tugas deputi, staf khusus, dan Kepala Sekretariat KSP menghadiri rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan akselerasi penguatan kinerja KSP dalam mendukung program prioritas nasional. Pada hari ini, menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam mendukung akselerasi program prioritas nasional, penyelesaian berbagai hambatan implementasi di lapangan, serta pengelolaan isu-isu strategis nasional secara lebih terintegrasi dan responsif. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, terkait pelaksanaan anggaran KSP memperoleh pagu anggaran alokasi anggaran tahun 2025 sebelum efisiensi sebesar 108 miliar 284 juta 689.000 rupiah. Dan setelah penyesuaian efisiensi menjadi sekitar 90 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta program dukungan manajemen KSP hingga akhir tahun 2025. Realisasi anggaran mencapai 87,5 miliar atau sebesar 96,57% dari total pagu yang dapat digunakan. Pada tahun 2026, KSP memperoleh pagu awal sebesar 35,1 miliar. Selanjutnya berdasarkan SP Saba nomor S83 MKAG 2026 tanggal 6 Mei 2026, KSP memperoleh tambahan anggaran sebesar 79,3 miliar sehingga total alokasi anggaran tahun 2026 menjadi 114,51 miliar. Dari pagu tersebut, 3 miliar merupakan anggaran perjalanan dinas KSP. Ini per tahun Pak, 3 miliar. Tadi sudah didiskusikan dengan rekan-rekan Komisi 13. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kantor Staf Presiden, Perpres 17/2026, KSP merupakan non-struktural yang di bawah langsung bertanggung jawab kepada Presiden. KSP mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan isu strategis dan pengendalian program prioritas nasional sesuai penugasan Presiden. Perpres 17/2026 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis. Dalam pengaturan terbaru, KSP difokuskan pada fungsi pengendalian program prioritas nasional, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengolahan isu strategis lintas sektor, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian atau lembaga. Selain itu, sebagian fungsi komunikasi politik yang sebelumnya berada di KSP telah dialihkan kepada lembaga lain di lingkungan kepresidenan, sehingga KSP lebih difokuskan pada pengawalan implementasi program prioritas nasional dan penyusunan rekomendasi strategis kepada Presiden. Jadi, lembaga yang dibentuk baru adalah Badan Komunikasi Presiden Bakom. Dalam pelaksanaan tugas, KSP menyelenggarakan fungsi 1. Pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden sesuai dengan penugasan Presiden. 2. Pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. 3. Pemberian dukungan dan penyelarasan kebijakan pelaksanaan program prioritas nasional. 4. Pengelolaan isu strategis. 5.
pemberian rekomendasi strategis kepada Presiden terkait hambatan pelaksanaan program prioritas nasional, 6. Pelaksanaan administrasi KSP, dan ke-7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 17/2026, KSP terus memperkuat perannya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, mengelola isu strategis, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian atau lembaga, serta menyampaikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Dalam periode 2026, KSP telah melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan sebagai berikut. Sejak 6 Januari hingga 29 Mei 2026, Kantor Staf Kepresidenan telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional, antara lain 1. Swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Peningkatan BPJS, kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Pelestarian lingkungan hidup. 12. Ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik. 14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM. 15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. 16. Kerukunan antar umat beragama. 17. Serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Distribusi 800 kegiatan koordinasi tersebut mencakup 2 periode. Periode KSP lama dan KSP baru, 28 April sampai 29 Mei. Jadi saya baru 1 bulan ini. Pada periode kedua tersebut, seluruh kedeputian berkontribusi aktif. Tidak hanya itu, berkaitan dengan verifikasi lapangan, terdapat total 81 kegiatan verifikasi lapangan pada periode 6 Januari sampai 29 Mei 2026. Pada periode KSP baru, seluruh kedeputian aktif melakukan verifikasi. Selain itu, KSP juga telah menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian, serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden terhitung sejak 28 April 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, KSP mencermati pelaksanaan program prioritas nasional melalui koordinasi dan penyelesaian hambatan lintas sektor. Beberapa tema percepatan yang telah difasilitasi antara lain: 1. Penyelesaian status tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. 2. Percepatan pembahasan RUU perampasan aset. 3. Penyelesaian hambatan pembebasan lahan proyek strategi nasional. 4. Percepatan operasionalisasi hunian Senen. 5. Penyediaan dukungan pendanaan pembangunan bendungan strategis. 6. Percepatan implementasi koperasi desa _Kelurahan Merah Putih. 7. Percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dan pemuatan tata kelola program hasil terbaik cepat atau PHTC. KSP memfasilitasi penyelarasan kebijakan lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, serta memiliki arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Presiden. Beberapa tema penyelarasan kebijakan: 1. Strategi nasional pencegahan korupsi atau lebih dikenal dengan Stranas PK. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rindikkraf 2006 sampai 2045.
kebutuhan hidup layak, KHL atau kabupaten dan kota, program pre-employment orientation seminar bagi calon pekerja imigran, kelima sistem perlindungan anak sekolah, anak nasional, 6 tata kelola program hasil terbaik cepat, 7 kebijakan hilirisasi komoditas strategis nasional, 8 tata kelola pangan nasional dan stabilisasi harga pangan. KSP mengelola isu strategis melalui pemantauan koordinasi lintas sektor dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, yang pertama perlindungan warga negara Indonesia di kawasan konflik Timur Tengah, 2 stabilitas harga dan pasokan pangan nasional, 3 kasus kekerasan terhadap anak dan penguatan tata kelola daycare, 4 overkapasitas lembaga pemasyarakatan, 5 kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, 6 pengelolaan wilayah pembatasan negara, 7 tata kelola ekspor sarang burung walet, dan 8 penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. KSP menyusun rekomendasi strategi bagi Presiden terkait pelaksanaan program prioritas, isu pemerintahan dan kebijakan pembangunan serta rekomendasi strategis. Yang pertama RUU perampasan aset, kedua penguatan tata kelola BUMN dan Business Judgment Rule, strategi nasional, yang ketiga strategi nasional percepatan korupsi, pencegahan korupsi, 4 akademi olahraga nasional dan pengembangan talenta nasional, 5 percepatan pembangunan bendungan pendukung swasembada pangan, 6 penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia, 7 penguatan tata kelola perumahan rakyat dan hunian Senen, 8 percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selanjutnya fungsi pelaksanaan administrasi KSP dilaksanakan oleh sekretariat yang dikepalai oleh kepala sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada kantor staf Presiden. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan gambaran struktur organisasi Kepala Kantor Kepresidenan berdasarkan Perpres 17 tahun 2026. KSP dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan dan dibantu oleh staf khusus. Di bawah Kepala Staf Kepresidenan terdapat Kepala Sekretariat yang membawahi Kepala Bagian dan Kepala Subbagian. Secara substansi KSP memiliki 4 kedeputian, kalau dulu 5. Yang satu sudah beralih menjadi Bakom. Deputi bidang politik, jadi 4 kedeputian, 1 deputi bidang politik, keamanan, hukum, HAM, imigrasi, dan permasyarakatan. Deputi 2 bidang perekonomian dan pangan. Deputi 3 bidang pembangunan manusia, deputi pembangunan manusia, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat, serta deputi 4 bidang infrastruktur, pembangunan kewilayahan dengan total tenaga profesional KSP berjumlah 143 orang. Berdasarkan kedeputian yang ada di KSP, pertama kedeputian bidang politik, keamanan hukum dan HAM, imigrasi dan pemasyarakatan melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas dan isu strategis. Yang pertama, pelindungan warga negara Indonesia dan keamanan laut. 2, penguatan ideologi Pancasila. 3, penguatan industri pertahanan nasional. Yang keempat, implementasi Business Judgment Rule dan dalam tata kelola BUMN. 5, percepatan pembahasan RUU perampasan aset. 6, penyelesaian kebijakan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. 7, penanganan dampak batas wilayah negara di Pulau Sebatik. Dan 8, penguatan tata kelola dan strategi nasional pencegahan korupsi pada program prioritas nasional termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Kedua kedeputian bidang perekonomian dan pangan melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas dan isu strategis. Yang pertama, ketahanan pangan melalui stabilitas pasokan dan harga pangan strategis antara lain beras, minyak kita, jagung, kedelai, daging ayam, ras, dan telur ayam. Kedua, koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, KDKMP,
melalui percepatan legalisasi lahan, dukungan pendanaan, kesiapan kelembagaan. 3. Hilirisasi komoditas strategi melalui penyelarasan regulasi, penguatan tata kelola hilirisasi komoditas strategi, termasuk pertimahan, serta percepatan pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus. Kemudian reformasi tata kelola kehutanan dan lingkungan. 5. Kampung nelayan merah putih. 6. Swasembada energi. 3. Kedeputian bidang pembangunan manusia, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas isu strategis, antara lain program pendidikan, salah satunya adalah revitalisasi sekolah dan madrasah, program makan bergizi atau MBG yang saat ini sedang tren. 3. Program kesehatan, kependudukan, dan pembangunan keluarga. 4. Program perlindungan sosial. 5. Program keagamaan. 6. Program ekonomi kreatif dan kebudayaan. 7. Program pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 8. Program penanganan bencana. Kedeputian bidang infrastruktur atau deputi 4, infrastruktur dan pembangunan wilayah, melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas atau isu strategis, antara lain pemantauan pembangunan sekolah rakyat. Kemudian pemantauan 16 bendungan strategis untuk mendukung swasembada pangan nasional. 3. Pengembangan layanan transportasi Jakarta-Surabaya. Kemudian 4. Percepatan pembangunan MRT Jakarta fase 2. 5. Percepatan operasionalisasi hunian Senen. Kemudian 6. Arus mudik nasional. 7. Pembangunan dan pemberdayaan desa. 8. Pengembangan kawasan transmigrasi serta peningkatan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 17/2026, KSP juga melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terbagi dalam 8 klaster prioritas pembangunan nasional, yaitu kedaulatan pangan. Salah satunya adalah melalui pengembangan 5.000 kampung nelayan merah putih, pengembangan kawasan pangan terintegrasi dan kawasan perkebunan. Kemudian kemandirian energi dan air, yaitu program antara lain program mandatori biodiesel atau B50, pengembangan PLTS dan swasembada air. 3. Pendidikan antara lain melalui program MBG revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat. 4. Kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan tuberkulosis dan peningkatan layanan rumah sakit. 5. Hilirisasi dan industrialisasi melalui hilirisasi industri strategis dan pengembangan industri semikonduktor. 6. Infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana antara lain melalui program 3 juta rumah, gerakan ASRI yaitu restorasi, pengendalian sungai, penghijauan, dan pembangunan giant seawall. 7. Ekonomi kerakyatan dan desa antara lain melalui pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih dan percepatan pembangunan daerah 3T, serta penurunan kemiskinan melalui Prokesra, bantuan sosial terintegrasi, dan Prokesra 10 juta penduduk berusaha dan bekerja. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kantor staf kepresiden memiliki peran sebagai pengawalan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Presiden. KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga, melainkan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan arahan Presiden. Arah kerja KSP melakukan melalui monitor berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional, serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, KSP memastikan setiap hambatan yang muncul dapat terdeteksi lebih awal, dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait, dan ditindaklanjuti hingga memperoleh solusi yang dapat dieksekusi. KSP juga meyakini bahwa sinergi
antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, baik melalui dukungan regulasi, penganggaran, maupun fungsi pengawasan. Selain itu, KSP turut melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional agar seluruh program strategi pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, KSP berupaya memastikan setiap program prioritas Presiden tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Dalam menjalankan seluruh peran guna memastikan asta cita, program prioritas Presiden, PHTC, hingga PKPN masih dijumpai beberapa kendala. Tantangan seperti keterbatasan anggaran untuk menjalankan 5 fungsi utama, jumlah SDM yang kurang memadai, hingga dukungan peralatan kerja. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, serta hadirin sekalian, kalau kita lihat, dengarkan apa yang saya sampaikan, sepertinya semua persoalan bangsa ada di sini. Ya. Tapi sering saya sampaikan bahasa KSP adalah mengawal, memastikan bahwa program-program itu bisa berjalan dengan baik. Seperti pembangunan rumah 3 juta rumah, kemudian bagaimana program prioritas nasional baik MBG, baik kampung nelayan dan sebagainya. Yang terjadi, Bapak Pimpinan, saya 1 bulan saya di Kepala Staf Kepresidenan, ada menteri ini tidak sejalan dengan menteri ini, kita yang menyelesaikan. Menteri ini dengan wamen nggak sejalan, saya yang menyelesaikan. Ada menteri ini dengan gubernur, saya yang menyelesaikan. Ada perusahaan BUMN dengan kementerian, kita yang menyelesaikan. Masyarakat dengan kementerian, semua palu gada. Artinya, kalau kita lihat dari anggaran, untuk KSP sendiri memastikan misalnya the bottlenecking dari masing-masing kementerian, menteri ini dengan menteri ini yang harus kita selesaikan. Kita kan tidak boleh bersandar ke salah satu kementerian, nanti faktor independennya kita tidak ada. Tetapi satu sisi, kita tidak punya daya. Ya, tidak punya power. Nah, saya tidak ada beban. Nanti saya tentunya akan mohon petunjuk Ketua Komisi 13 dan seluruh anggota. Pokoknya saya diperintahkan aja, Pak Dudung, sana Pak, saya temuan dari dapil saya, MBG-nya begini Pak, kampung nelayannya begini Pak, hajar aja Pak, nanti saya datang. Tapi ya selawe jaluk selamat Pak. Saya harus ke sana kan pakai pesawat misalnya, betul kan? Nah, saat ini Pak Ketua, untuk diketahui penguasa anggaran ini kita masih di bawah Sesnek. Nah, KPA-nya kita kuasa pengguna anggaran. Jadi kita itu yang tadi Bapak ada 108, itu 90%-nya gaji itu Pak. Jadi saya 3M ini dibagilah untuk 4 deputi ini 250 juta, 1 tahun Pak, bukan 1 hari, 1 tahun. Ya, saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan, saya dipanggil Presiden, dimundurkan pesawatnya, besok ada pendambahan pesawat, kata sekretaris saya, Pak Dudung, ini harus uang pribadi. Karena di anggarannya cuma segini. Wah, itu. Saya pernah jadi Dandim, pernah jadi sampai ke Kasat, baru kali ini nih kita betul-betul bottlenecking tuh. Saya yakin, punya keyakinan tadi Pak, setelah saya ngobrol dengan bapak-bapak, saudara-saudara Komisi 13, saya lihat dadanya semuanya merah putih Pak. Karena memang di sini hanya menyelesaikan semua urusan. Sama juga tidak ada optimalisasi, saya lihat itu. Tetapi mari kita bekerja sama-sama Pak. Tapi itu tadi saya katakan ke teman-teman, dulu Jenderal Sudirman
mau bergerilya, istrinya suruh jual gelang, jual kalung. Kita pun sama, ya, tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Artinya perlu anggaran, Pak, ya, perlu anggaran. Dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, sehingga KSP itu anggarannya harus tersendiri, sehingga tidak lagi di bawah Sesnek. Ya, mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa menjembatani kami. Pokoknya kami KSP, Pak, demi bangsa dan negara. Banyak program-program prioritas Presiden, Pak. Saya setelah jadi KSP, dulu penasihat Presiden, Pak. Setelah saya jadi penasihat Presiden, KSP, seperti program-program revitalisasi sekolah, program MBG, program-program banyak yang beliau lakukan, terbelangah saya. Wah, begitu besar keinginan beliau untuk memajukan bangsa ini gitu. Saya banyak gak tahu tuh setahun setengah ini. Rupanya banyak hal-hal, contoh SMP Muhammadiyah, yang konon Muhammadiyah itu anggarannya banyak, itu pun dikasih anggaran ke kepala sekolahnya langsung. Diawasi oleh BPKP. Sekolahnya udah kayak hotel sekarang, AC dan segala macam. Artinya bahwa Bapak Presiden ini masalah peningkatan sumber daya manusia ini luar biasa menurut saya. Nah, artinya banyak orang-orang yang tidak tahu apa yang beliau lakukan. Hanya dengar, gosip, memberikan statement, tidak tahu apa yang beliau lakukan kalau menurut saya. Ya, saya terus terang aja setelah saya masuk, jadi semangat kita juga. Tentunya beliau juga dengan anggaran terbatas. Beliau jadi presiden, utang sudah banyak. Keinginan untuk merubah sistem yang kemudian agar masyarakat sejahtera, tentunya banyak pertentangan. Nah, inilah saya dengan segala macam keterbatasan yang ada, mau nggak mau kita sukseskan program ini. Ya, syukur-syukur Komisi 13 di akhir rapat ini ada hal-hal yang mencerahkan, menyenangkan hati saya beserta staf, minimal ada harapan. Kan begitu. Harapan dan cita-cita semoga ini akan terkabul. Hari ini saya pertama berhadapan dengan Komisi 13 dan saya punya keyakinan dari sorot mata dan perasaan anggota Dewan sekalian, insya Allah ke depan kita akan bergerak maju untuk mensukseskan program prioritas nasional. Dan saya tidak ada beban. Saya temukan di lapangan nggak benar, saya akan langsung sampaikan. Tidak ada sandiwara, tidak ada basa-basi. Karena saya punya keyakinan Bapak Presiden pertama mengambil saya, Pak Dudung, bantu saya, tolong ya, program prioritas nasional dicek di lapangan, dievaluasi di lapangan, dikawal ya agar ini berjalan dengan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil dan seluruh Komisi 13. Semoga rapat hari ini akan menjadi berkah bagi kita semua dan tentunya atas dukungan dan masukan nanti dari rekan-rekan para anggota Komisi 13 ini akan menjadi bahan bagi kami untuk melaksanakan tugas di lapangan. Dan saya mengharapkan di lapangan nanti saya bisa langsung dihubungi, ya, sehingga saya tahu di daerah mana. Dan Pak, mohon maaf, ada program dari KSP sekarang, namanya KSP mendekat. Jadi bukan mendengar lagi, mendekat. Kita dengar, nanti kalau dapat informasi dari Bapak juga, misalnya Pak Dudung, di dapil saya MBG-nya menghadap ke kuburan misalnya, atau Koperasi Merah Putihnya menghadap jurang, saya datang. Saya datang, Pak, yakin, dan saya akan ngomong langsung di lapangan, nggak ada basa-basi kita, nggak ada drama, ya. Saya rasa itu saja mungkin Pak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan, mohon arahan, mohon petunjuk. Semoga ke depan kantor staf kepresidenan ini akan berjalan
sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang akan menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan. Untuk efisiensi waktu, kami minta masing-masing anggota ya berbicara paling lama 5 menit ya, poin-poinnya saja, karena tadi sudah kita sepakati bahwa kita akan tuntaskan rapat ini pukul 11 dan berdasarkan informasi Pak Dudung juga akan ada agenda dengan Bapak Presiden ya. Ya kita harus bantu beliau supaya tidak berlama-lama. Karena ini bukan pertemuan yang pertama yang terakhir. Pasca ini seperti yang ditawarkan oleh Pak Dudung, kita akan sering berkolaborasi baik secara formal maupun informal. Saya pikir itu. Mungkin yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan, Tulang Rapidin. Tulang, masukkan. Izin senior Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rapidin Simbolon dari fraksi PD Perjuangan Sumut 2. Terima kasih Pak KSP yang baru, Kepala Kantor Kepresidenan, Pak Dudung Abdurrahman. Pertama yang disampaikan beliau mengenai anggaran, di mana dengan posisi yang 3 miliar itu memang kita juga, wah ini luar biasa. Saya mohon Pak Ketua supaya ini diturunkan. Maksudnya semua Komisi 3 diturunkan untuk berjuang meningkatkan anggaran KSP. Komisi 13 diturunkan ya Pak ya. Bukan berarti anggarannya diturunkan. Full power. Baru mengenai isu strategis Pak. Bapak tadi mengatakan pahit atau manis perlu disampaikan. Saya ada beberapa isu strategis yang sekarang ini Pak. Bapak tadi mengatakan mengawal. Lupa satu lagi Pak, itu merekomendasikan. Ini sangat penting Pak, merekomendasikan. Apalagi Bapak udah bintang 4, kalau merekomendasikannya harus tegas, jelas, dan nyaring tuntas. Yang pertama Pak, saya baru keliling dapil Pak. Temuan aspirasi daripada masyarakat mengenai makanan bergizi gratis. PDI Perjuangan sangat setuju dengan makanan bergizi gratis. Tetapi polanya, sistemnya yang kurang enak bagi kami. Yang pertama, merata seluruhnya dikasih MBG, menurut saya ini kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Karena apa? Tidak semua siswa membutuhkan MBG itu. Mereka sudah ada anak-anak yang sudah memang makanannya dari lahir sampai dia SMP, SMA, SD, makanannya sudah bergizi Pak. Dikasih orang tuanya. Rata-rata itu kalau saya lihat, kalau saya tampung aspirasi daripada masyarakat di dapil saya, kira-kira 30% mereka itu tidak membutuhkan MBG lagi Pak. Oleh karena itu, kalau boleh yang 30% ini tidak diberikan tetapi digunakan kepada sektor yang lain. Atau misalnya perbaikan sekolah dan sebagainya. Yang kedua Pak, makanan bergizi gratis itu, kata ini ibu-ibu. Biarkanlah itu diberikan kepada ibunya, ibunya yang memasak, dan ibunya yang memberikan kepada anaknya. Semuanya lengkap. Tinggal nanti pengawasan daripada kementerian ataupun lembaga yang berhubungan dengan itu. Jadi sehingga uang negara itu
tidak terbuang begitu saja, karena banyak makanan-makanan bergizi gratis ini dibawa pulang oleh Bapak Ibu guru, di rumah juga kemakan, akhirnya terbuang dengan percuma. Kemudian Pak, yang kedua, baru-baru ini isu pajak untuk UMKM yang sangat memberatkan, sampai dengan 22,5% Pak. Teknisnya boleh nanti Bapak ada rekomendasi dari kementerian yang ataupun dari Dirjen Pajak. Ini sangat merugikan dan sangat mendown pergerakan ekonomi kita nanti Pak. Jadi kalau boleh ini kasih masukan Pak kepada Bapak Presiden agar ini menjadi perhatian beliau. Yang ketiga Pak, mengenai hutan adat. Sekarang kan lagi penciptaan sawah di Papua. Kemarin kan sudah ramai dengan pesta babi. Yang saya mintakan Pak, tolonglah dilindungi hutan adat, tanah-tanah adat orang Papua. Karena mereka kalau kita lihat, ya saya tonton sedikit filmnya itu, ya memang ya film itu kan apa adanya saya lihat. Di situ kan banyak tanah-tanah adat orang Papua yang diambil tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada komunikasi dengan orang-orang Papua. Jadi saya mohon ini Pak, ini sangat penting supaya kondusivitas Papua, baik dari segi politik, keamanan dan sebagainya, ini bisa tercipta di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka masih miskin Pak, mereka perlu dorongan penguatan ekonomi agar mereka hidup seperti saudara-saudaranya di daerah lain. Itu aja Pak, 3 mungkin nanti ditambah oleh senior kami Bapak Ahmad Basara dalam diskusi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan dari dari fraksi Golkar. Kami persilakan Pak Prengki. Oke, terima kasih pimpinan. Selamat pagi semua rekan-rekan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Kepala Staf Kepresidenan dan seluruh jajaran. Saya melihat hasil paparan Pak KSP tentang tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu besar. Ini sama dengan jabatan Perdana Menteri ini Pak. Jadi mengurus seluruh lintas kelembagaan, lintas kementerian, bahkan sampai ke gubernur, bupati, kepala desa pun diurus. Kan begitu? Jadi apa yang disampaikan Pak KSP tentang penguatan kelembagaan, kami setuju Pak. Bagaimana mungkin kalau anggaran operasional 3 miliar urus Indonesia ini kan sangat tidak mungkin. Jadi itu pertama Pak. Jadi kami dari fraksi Golkar mendukung Pak untuk penguatan itu. Sebenarnya kami rindu nih KSP dari dulu. Di mana KSP? Kapan hadir di komisi kan begitu? Kita pikir ini KSP di mana gitu. Kita dengar beritanya, isunya ada tapi tidak pernah muncul. Baru kali ini yang kita rindukan Pak. Jadi kita bisa sampaikan lembaga ini adalah mata, telinga, tangan, bahkan kakinya presiden kan begitu. Yang bisa menjabatani kita. Kami juga senang bisa menyampaikan langsung kepada KSP tentang isu-isu nasional, isu-isu di wilayah. Tanpa ada sekat lagi. Apapun kita bisa sampaikan, karena fungsi koordinasi itu ada di sini. Terus, yang ketiga, saya dari Sumba, Pak. Atas nama keluarga besar Sumba mengucapkan terima kasih pada Pak Jenderal Dudung. Sebelum jadi dan sebelum punya kewenangan, beliau sudah membantu sumur bor dan rumah, pembangunan rumah-rumah reot di Sumba, beliau sudah jalani. Dan ini adalah ucapan terima kasih dari keluarga besar Sumba, Pak. Apalagi dengan sudah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saat pelantikan Pak Prabowo, saya juga menunggu-nunggu Pak Jenderal kita ini yang dikenal dengan Pak Jenderal Baliho ini kapan masuk kabinet?
Nah gitu kan, ini kan membawa suasana baru Pak bagi masyarakat, meningkatkan kredibilitas pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Jadi saya terima kasih Pak Prabowo sudah memberikan posisi yang bagus kepada Pak Jenderal Balio. Tapi itu makna ini mempunyai makna yang bagus, ketegasan, kewibawaan, melindungi NKRI. Itu yang kami lihat daripada figur Pak Jenderal. Terima kasih Pak. Mungkin demikian saja dari Golkar. Baik, ada tambahan? Bang, ini poin-poinnya ya Bang ya. Nanti kalau ngumbang, ngengkol, nanti setelah ini ada forumnya ini. Terima kasih pimpinan. Pak Kepala KSP yang saya hormati, saya Franciscus Sibarani, Dapil Kalimantan Barat, fraksi Golkar. Hanya satu saja Pak. Pertama, tentu saya mengapresiasi terhadap peran KSP di dalam melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Itu saya kira wajib dan kita semua akan mendukung atas temuan-temuannya yang telah disampaikan kepada Presiden. Yang kedua, dalam konteks memberikan rekomendasi, saya mengusulkan agar temuan yang terkait dengan korupsi agar segera ditindaklanjutin. Karena ini langkah pemerintah, langkah tegas Presiden dalam konteks ini akan memperbaiki citra pemerintah dalam program makan bergizi gratis yang kami dari fraksi Golkar sejak awal sangat mendukung program ini Pak. Hanya itu saja pimpinan, harapan ini bisa menjadi rekomendasi dari Komisi 13. Sukses dan sehat selalu Pak Jenderal. Terima kasih. Baik, langsung dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Anwar Sadat, fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur 2. Yang saya hormati Pak Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13, Pimpinan Rapat, Pak Mafirion, juga rekan-rekan seluruh anggota Komisi 13 yang saya hormati, Jenderal Dudung, Kepala Staf Kepresidenan. Ini kalau di White House ini the second most powerful person in Washington, Pak. Suka nonton film The West Wing soalnya saya dulu. Zaman dulu sih. Nah menurut saya begini, saya senang ketika pertama kali Pak Dudung dilantik menjadi KSP, ada kata saya babat semua. Nah menurut saya ini penting, ini karakter ini kan Prabowo banget begitu. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap babat itu juga harus ojo dadi sego babat Pak. Babat beneran gitu loh, dibabat beneran dengan cara apa? Ada satu fungsi yang menurut saya tidak dimiliki oleh lembaga yang lain, yaitu the bottlenecking. Ini yang mesti dengan cermat Pak Kepala Staf Kepresidenan mengamati betul titik-titik yang menjadi bottleneck. Misalnya nih, kita uji petik, ada program prioritas sekolah rakyat. Ternyata kita dapat informasi ada 81 titik yang tidak ada AMDAL-nya. Ini kan bottleneck namanya. Sementara mereka itu bekerja pada dua rezim kementerian yang berbeda. Inilah fungsinya KSP menurut saya. Nah, bottleneck inilah yang pernah disinggung oleh Bapak Presiden ketika beliau berpidato di depan kami semua di DPR. Saya kira Bapak juga hadir waktu itu. Kadang-kadang kan bottleneck diciptakan sendiri oleh kementerian. Undang-undangnya ada, PP-nya ada, perpresnya ada, masih bikin lagi permen. Padahal dalam semua proses itu menteri ikut. Ketika nyusun undang-undang menteri ikut. Bahkan ketika membahas soal teknis detail, daftar usulan itu menteri ikut dan kadang-kadang juga mewakilkan kepada salah satu dirjennya. Ketika menyusun PP, menteri ikut. Ketika bikin perpres, menteri juga ikut. Jangan-jangan menteri sengaja mencari celah di mana saya bisa main apa nih di permen saya nanti gitu. Menurut saya bottleneck bukan hanya soal di lapangan, tapi pada saat perencanaan. Ini yang saya berharap Pak Jenderal Dudung cermat ya membuka ruang bottleneck itu, jangan sampai terjadi kebuntuan bukan hanya pada sektor pelaksanaan di lapangan tapi juga pada ketika perencanaan di awal. Karena
jangan saya khawatirnya nanti malah bottleneck itu diciptakan, Pak. Karena itu maka sebenarnya saya sangat sependapat bahwa dalam pandangan Pak Jenderal Dudung tadi begitu besar harapan Presiden, begitu besar yang ingin beliau lakukan di bangsa ini. Tetapi ternyata kan kita berhadapan dengan masalah teknokrasi, bahwa banyak di antara para pembantu beliau yang mungkin ya kurang terlatih untuk berpikir secara cepat dan tepat. Ya karena mereka nggak sekolah di sekolah taruna semua, Pak, gitu. Beda dengan Pak Dudung kan gitu kan ya. Makanya menurut saya pemimpin itu harus punya kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan. Ini yang menurut saya bisa dilakukan oleh KSP sehingga bisa memberikan ruang untuk itu. Nah ini yang mudah-mudahan catatan ini penting, Pak, yang saya kira kita menunggu bahwa ukuran babat tadi itu harus bisa kita evaluasi, mungkin ya kita bisa jelaskan kepada kami. Dan juga saya berharap begini, ada yang lebih konkret. Dari pengawalan program-program prioritas itu, sebenarnya dari awal Bapak sudah punya penilaian kan, mana yang on track, mana yang at risk. Oh, ini nggak jalan nih. Karena begini, karena ketika bulan April yang lalu, kami juga RDP dengan KSP, dengan Pak M. Kodari waktu itu, beliau sampaikan, sampai bulan ini, anggaran yang terserap itu sudah 77%. Berarti kan sisanya hanya 30%, Pak. Nah, menurut saya sangat masuk akal kalau kemudian Bapak mengatakan butuh dukungan. Kita pasti dukung, Pak. Tidak mungkin kita nggak dukung. Ini lembaga yang menjadi tulang punggung suksesnya program prioritas Presiden dan pasti kita dukung. Karena itu kita berharap mungkin secara highlight ya, sebenarnya di antara semua program prioritas itu mana sih yang on track, yang kita bisa kita tunggu tingkat keberhasilannya mungkin mendekati 100%. Sekolah rakyat misalnya, kita tahu deadline-nya 20 Juni. Sekarang 3 Juni, Pak, 17 hari lagi itu. Nah, yang begitu-begitu kira-kira mungkin masuk kategori at risk, ini nggak akan terlampau ini. Nah, dan sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk mengendalikan semua itu, saya berharap ada satu progres yang bisa Bapak sampaikan kepada kami sehingga kita akan terus dukung, Pak. Kalau emang masalah dibabat beneran, Pak, gitu loh. Dan juga saya ketika Bapak Sertijab juga pernah menyampaikan soal aduan 24 jam. Saya itu juga satu langkah terobosan yang penting dan kita pengen tahu juga nih sudah berapa aduan yang sudah masuk ke Bapak dan berapa yang sudah dieksekusi. Saya kira mungkin itu poin-poin penting yang saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Nasdem. Terima kasih pimpinan, juga Pak Dudung, yang saya banggakan. Saya kenal Pak Dudung ini ketika saya gubernur. Jadi saya Haji Ali Mazid dari Dapil Sulawesi Tenggara, fraksi Partai Nasdem Pak Dudung. Banyak kesan-kesan yang saya lihat sepak terjang daripada Jenderal Dudung ini. Dan sangat luar biasa. Tetapi menyangkut anggaran, kalau uang perjalanan saja 3 miliar, bagaimana bisa melaksanakan tugas-tugas yang begitu besar? Dan gagasan pikiran Pak Dudung ini menurut saya luar biasa. Contoh ketika menjadi kepala staf ya. Kalau orang mendaftar akabri ya, ada sakit gigi sedikit ditambal aja. Karena prinsipnya perang itu tidak pakai gigi, pakai otak dan senjata. Ini salah satu kesan-kesan yang saya. Sehingga ketika Bapak Presiden kita terpilih, Pak Dudung belum diberi kesempatan. Saya juga sama dengan sahabat saya melihat Pak Dudung ada posisi di mana. Nah hari ini saya kira saya dari Komisi 13
bersama rekan-rekan prinsipnya mendukung semua program yang akan dilaksanakan Pak Dudung. Karena Pak Dudung ini kalau bekerja real, jadi kalau bilang babat, betul-betul akan dibabat. Nah mudah-mudahan di KSP ini, saya sebagai gubernur pada saat itu banyak merasakan manfaatnya KSP ini. Banyak dukungan kepada daerah. Nah mudah-mudahan hari ini banyak berbicara tentang MBG. Menurut saya program Pak Presiden MBG ini sangat luar biasa. Menurut saya. Tetapi Pak Dudung mungkin ini kurang sosialisasi. Yang salah itu bukan programnya. Yang salah adalah manajemen. Karena kalau saya lihat di daerah itu, satu yayasan bisa menangani 10 dapur. Nah, ini Pak Dudung mungkin pengawasan terhadap yayasan dan manajemen. Ini penting sekali. Kalau MBG ini berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, saya kira ini bisa melakukan percepatan ekonomi. Karena dengan adanya MBG, di daerah-daerah, di kabupaten kota, belanja sangat luar biasa. Belanja telur, belanja sayur, dan ini bisa pertumbuhan ekonomi juga bisa cepat. Akan tetapi hari ini MBG ini kurang melakukan sosialisasi. Mungkin yang paling penting ini sosialisasi, berikan pemahaman bahwa betul di Indonesia itu terutama terlalu banyak stunting. Nah, stunting di samping gizi juga memang perlakuan daripada bayi yang ada dalam kandungan. Jadi kalau ada MBG, ya salah satu program ini saya kira perlu didukung. Ini penting sekali. Yang kedua, dan ini ketika menjadi Kasat, Pak Jenderal Dudung tahu bahwa di Indonesia ini beda dengan Singapura. Di Singapura itu di sana bekerja karena jasa. Di Indonesia bekerja karena sumber daya alam. Nah, terutama di Sulawesi Tenggara. Karena saya lihat ada program Pak KSP, masalah hilirisasi. Nah, bagaimana sekarang terjadi hilirisasi dan percepatan penanganan potensi sumber daya alam, kalau mengurusi perizinan saja sangat sulit, Pak. Dulu ketika zaman saya gubernur, RKB itu di daerah, Pak. Nah, hari ini ketika RKB itu ke pusat, banyak sekali mungkin keterlambatan sehingga potensi yang harusnya digarap menjadi macet, Pak. Kita bayangin kalau ada sekian puluh ribu IUP di seluruh Indonesia. Bagaimana menangani di dalam satu lembaga. Karena penanganan potensi sumber daya alam ini bukan cuma SDM saja. Ada kelautan, ada macam-macam instansi yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mendukung program Pak Presiden ini tentang bagaimana hilirisasi mungkin percepatan pemberian izin terhadap tambang-tambang yang sekarang ini sedang terlantar di Sulawesi Tenggara. Saya miris, Pak. Di samping saya miris terhadap biaya operasional 3 miliar dari KSP, juga miris terhadap penanganan tambang-tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin setelah ini saya akan bisa bertemu, saya mohon waktu, KKSP, kantornya Pak Dudung, berbicara tentang penanganan aspal, Pak. Aspal dari Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kalau bisa di semua provinsi di Sulawesi Tenggara ini, di semua provinsi di Indonesia menggunakan aspal beton.
aspal beton ini 15% kualitasnya lebih unggul daripada aspal yang sekarang kita gunakan. Kemudian biayanya juga lebih unggul 15%. Akan tetapi harapan kita KSP bisa hadir meninjau langsung di Pulau Buton sana, Pak. Saya kira kita dengan Pak Dudung usianya hampir sama lah, Pak. Mungkin saya lebih tua. Sejak dulu belajar di ilmu bumi itu, aspal beton itu terkenal, bahkan di dunia. Tapi hari ini aspal beton mati suri. Nah, oleh karena itu saya 2 poin ini, masalah NBG dan penanganan sumber daya alam ini, saya mungkin minta waktu ke Pak KSP untuk kita berkunjung untuk membahas 2 masalah ini. Saya kira itu karena masih banyak teman-teman yang akan memberikan dukungan terhadap kinerja KSP yang begitu banyak. Saya juga bingung, KSP ini kan ada mitra dengan Komisi 13. Tapi betul baru hari ini, kaget juga saya. Begitu dengar ada KSP dan Pak Dudung yang akan, waduh ini harus kita cepat-cepat datang ini. Biar KSP ini kalau di luar negeri mungkin di Amerika dikenal, Pak. Mudah-mudahan KSP di Indonesia sama dengan KSP di Amerika. Terima kasih. Baik, langsung lanjut ke Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKB. Mesti siap dulu sama beliau, karena saya kenal dengan beliau sudah lama juga, 2004 Bang ya. Di waktu itu saya ketua KNPI, beliau dandim saya. Jadi beliau ngamanin terus itu. Beliau ustadz, tapi jago nyanyi. Jadi kalau nyanyi itu bukan sekarang, tapi dari dulu udah nyanyi. Udah punya album malah, 1 album Pak. Beliau, hah? Karaoke lewat, mah udah lewat karaoke. Terima kasih pimpinan yang kita hormati, pimpinan, kemudian rekan-rekan sekalian Komisi 13 yang saya hormati, Kepala Staf Presiden Jenderal Profesor Dudung Abdurrahman beserta seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin singkat saja, pertama saya mengucapkan selamat. Tadi memang banyak sekali rekan-rekan bilang menunggu, termasuk saya juga melihat, menunggu juga posisi Bapak di mana, gitu kan. Ternyata alhamdulillah diberikan kesempatan di Kepala Staf Presiden. Sekali lagi selamat atas tugas yang baru sebulan ini. Dan yang kedua, kami juga dari fraksi PKB memberikan apresiasi, Pak. Walaupun baru sebulan menjabat, tapi sudah berani action dan sudah berdampak ternyata. Jadi dampak action daripada KSP ternyata kemarin Menseknek sudah menyampaikan sambutannya atau pemberitahuan. Jadi saya nggak tahu dampaknya di mana ya. Tapi yang jelas itu action daripada KSP. Jadi mudah-mudahan ini terus dijalani sehingga apa yang disampaikan teman-teman juga ini berdampak juga nantinya. Karena saya yakin beliau Pak Dudung mungkin sudah banyak mendengar, melihat apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga begitu diberikan kesempatan menjadi kepala KSP, tinggal kerja. Makanya insya Allah fraksi PKB juga mendukung program-program daripada KSP. Terutama saya lihat tadi memang bagaimana Bapak punya program mendekat kalau anggaran perjalanan dinasnya hanya 1,1 miliar. Nah, ini nggak nyampe Papua, Pak. Mungkin cuma sampai Lubuk Linggau saja ini. Nah, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi pimpinan memang kita harus support karena ini anggarannya untuk program mendekatnya nggak mungkin dengan 1,14 miliar untuk melaksanakan program tersebut. Mungkin ini berapa hal yang dapat kami sampaikan dan harapannya tentu dengan peningkatan anggaran ini nantinya akan lebih mengoptimalkan kerja daripada KSP untuk
melihat sejauh mana program-program prioritas Pak Presiden ini berjalan dengan efektif. Terima kasih, demikian. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke PKS. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman Komisi 13 yang saya hormati, Prof. Dudung Abdurrahman yang saya banggakan beserta jajaran. Ini pertemuan perdana ya Pak. Dan di paparan mungkin karena karakter Pak Dudung yang tegas, sementara tugasnya banyak sekali, itu di penutup dan peran itu langsung disclaimer bahwa KSP tidak mengambil alih tugas teknis kementerian lembaga. Kayaknya seluruh menteri ngeri-ngeri sedap ini ketemu Pak Dudung ini. Di awal langsung disclaimer gitu ya. Karena kalau kita lihat dari tugas dan wewenang yang diemban KSP ini, tentu ini super power Pak. Dengan 4 deputi yang dimiliki, itu betul-betul kerja yang 24 jam. 7 hari 24 jam. Nah ini pertama Pak, ini terkait dengan fungsi dan anggaran. Kalau di paparan Pak Dudung tadi mengatakan anggarannya cuma 3 miliar, saya saran ke Pak Dudung, mulai dari sekarang segera dirancang Pak. Pembiayaan KSP untuk melaksanakan semua tugas fungsi itu butuhnya berapa? Dengan 4 deputi, ya, tugas-tugas pengendalian, percepatan, kemudian pengelolaan bahkan rekomendasi kepada Presiden, tentu ini harus di breakdown. Karena kan kita ini sistem anggaran kita kan money follow function Pak. Jadi fungsinya dulu dijabarkan sehingga saya butuhnya 100 miliar, misalnya begitu. Nggak cukup kalau cuma 3 miliar. Itu pertama Pak, terkait dengan anggaran. Yang kedua, Pak Dudung, dengan fungsi strategis KSP yang punya fungsi direct rekomendasi kepada Presiden, ini memang ya Pak Dudung, kalau tadi ada kawan mengatakan Jenderal Baliho gitu ya. Tapi ini pesannya kuat Pak. Orang masang baliho itu biasanya kan pencitraan. Nah, dengan menurunkan baliho-baliho itu artinya apa? Pak Dudung ini orang lapangan. Sementara semua kementerian sebagai pelaksana pembantu Presiden, apa yang dilaporkan pasti yang baik-baik saja Pak. Asal Bapak senang. Nah, sekarang tugasnya Pak Dudung tuh. Yang ABS ya, yang tukang poles-poles programnya laporan baik-baik ternyata di bawah kosong. Dan saya melihat pergantian kepala BGN juga Pak Presiden ini suka orang yang tegas dan di lapangan itu kuat. Gitu. Ini kepala BGN yang sekarang ini kerjaannya di lapangan terus. Nggak boleh lihat ada keset dekat dengan ini, hajar gitu. Nah, karakter Pak Dudung ini juga sama ini. Makanya kalau kata ini Kanda suka katanya gitu. Kata ketumnya beliau ini Pak. Om suka itu katanya. Nah, ini menjadi poin yang penting Pak. Kami di Komisi 13 tentu bersama dengan pimpinan dan teman-teman ini akan mendukung KSP ya dalam menertibkan, dalam menjalankan tugas fungsinya supaya program yang diinginkan oleh Presiden itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena dalam menerjemahkan ini kan harusnya menteri-menteri beliau Pak, menteri kabinet ini. Saya kasih contoh Pak, misalnya program 3 juta rumah gitu ya. Itu kan luar biasa loh keinginan beliau. Bagaimana masyarakat kita yang MBR berpenghasilan rendah itu bisa mengakses itu. Tapi saya sempat Pak di Komisi 5 Pak, 6 bulan waktu itu. Itu roadmap-nya nggak nampak, 3 juta rumah itu dari mana. Padahal sebagai menteri teknis harusnya bisa menerjemahkan itu. Nah nanti Pak Dudung bisa bukan menginterogasi tapi menginvestigasi lagi lah
Bagaimana program Pak Presiden itu bisa berjalan. Termasuk juga MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan seterusnya. Termasuk Pak, ini ada program infrastruktur jalan daerah. Inpres ya, ada IJD yang dilakukan Pak Presiden. Ini kan juga keluhan dari banyak masyarakat Pak. Dapil saya Banyumas Cilacap Pak, itu kampungnya Pak Presiden, Banyumas itu. Makam ayang beliau itu ada di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas. Baru-baru ini beliau juga nyekar ke sana, mungkin Pak Dudung juga terlibat di sana. Itu ada Pak, namanya jalan di Kecamatan Wangon. Itu Rawaheng Gedung Ringin, itu udah hancur Pak. Dan kemarin sudah kita ajukan IJD, sudah masuk di balai, tapi belum dibangun juga Pak. Ini keluhan luar biasa, saya kemarin reses, itu dipertanyakan lagi. Nah, infrastruktur jalan daerah ini kan mengatasi yang seperti itu Pak. Gitu, mana yang lebih prioritas, mana yang sangat dibutuhkan. Nah tentu ini akan menjadi tugas yang tidak ringan, tapi nggak usah khawatir Pak Dudung, kami di Komisi 13 ini akan bersama-sama membantu, ya, mendorong bahwa program-program prioritas Pak Presiden itu bisa berjalan di lapangan, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan tentu selain tadi anggaran yang harus memadai, supaya ini geraknya lebih lincah, saya juga mengusulkan Pak, nomenklaturnya kalau bisa ini agak dipisah dengan Sesnek. Kalau masih di bawah Sesnek nanti agak susah lagi itu. Gitu. Saya mengusulkan nanti kalau bisa anggarannya itu cukup memadai, menjadi sebuah punya nomenklatur sendiri di situ, sehingga fungsi-fungsi kontrol Pak itu bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Ya, kalau tadi disampaikan baru memverifikasi 81 titik gitu. Kalau kita kolaborasi baik Pak dengan teman-teman Komisi 13 ini, kita masing-masing punya rakyat Pak. Kita punya dapil. Kita bisa langsung nanya ke konstituen kita, program Pak Presiden jalan nggak di situ? Nah ini penting Pak. Sehingga Bapak atau Pak Presiden tidak hanya dapat cuap-cuap Pak Menteri atau Bu Menteri misalnya. Ini beres Pak, SR rapi Pak, KDMP beres Pak. Ya tapi ngadepi ke kuburan misalnya. Nah ini kan perlu kalau kita tahu Pak titik-titiknya gitu. Misalnya main bikin saja, kalau tadi ada cerita AMDAL, kita punya aturan LSD itu nggak boleh dibangun. Tapi banyak sekali Pak. Ya kalau di Banyumas saya ngobrol, itu Bupati nggak mau kasih izin kalau dibangun di LSD. Gitu, lahan sawah dilindungi itu. Karena nanti bermasalah itu Pak secara tata ruang gitu. Tapi kadang dihajar juga. Padahal sebagai program pemerintah harusnya prudent juga hal yang begitu harus diikuti. Jadi itu Pak Dudung, sekali lagi selamat bekerja. Kami dari PKS terus akan support Pak, supaya KSP ini semakin kencang lajunya, semakin bisa memberi peran dan memberikan rekomendasi yang terbaik buat program-program strategis Bapak Presiden. Terima kasih Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung PAN, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Pak Dudung, KSP dan Deputi semua yang hadir pada kesempatan ini. Baik, pertama sekali saya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kenalkan saya Pak Dudung, nama saya Haji Arisal Aziz dari Dapil Sumbar 2. Pertama sekali kami dari fraksi Partai Amanat Nasional mensupport, mendukung apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, baik itu tentang anggaran. Ya kami lihat anggaran sebesar itu tidak cukup untuk biaya operasional. Nanti itu apa sampaikan rekan-rekan kami tadi, silahkan Bapak ajukan berapa anggaran yang Bapak butuhkan. Kami dari DPR RI, dari Komisi 13 mensupport, mendukung anggaran yang Bapak butuhkan. Baik Bapak, kita tahu KSP ini adalah perpanjangan dalam kinerja dari para pembantu presiden. Selama ini kita lihat
di media sosial, banyaknya pembantu-pembantu Bapak Presiden itu ABS. Dengan adanya Bapak Dudung sebagai Kepala KSP, kami sangat mengharapkan sekali. Banyak hal yang terjadi di negara kita. Pertama sekali kami sorot tentang adanya warga negara kita di luar negeri, Pak Dudung. Saya baru kembali dari Malaysia. Banyak warga negara kita di Malaysia sekarang ditangkap. Ya, kenapa warga negara kita banyak ditangkap? Karena tidak dilengkapi dengan dokumennya. Itu pertama sekali PR kita, Pak Dudung, bagaimana warga kita di luar bisa kita selamatkan. Kalau memang iya dokumennya tidak dilengkapi, kita lengkapi sebagai pimpinan atau kepala negara dari negara Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah tentang ideologi Pancasila. Saya selalu turun ke dapil membicarakan tentang permasalahan di kampung saya, di dapil saya itu adalah tentang kenakalan remaja, yaitu tentang pergaulan bebas dan narkoba. Ini kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya penguatan tentang ideologi Pancasila. Harapan kami adalah bagaimana pengajaran atau kurikulum pendidikan Pancasila kita masukkan lagi ke kurikulum untuk mengajar SD, SMP, SMA. Setelah itu harapan dari kami juga, Pak Dudung, tentang masalah koperasi. Ini koperasi kami lihat banyak timpang tindih, baik itu tentang anggaran pembangunannya, kami tahu, kami dengar anggaran pembangunan gudang koperasi tersebut tidak sesuai anggaran untuk pembangunan. Ini perlu kita selidiki nih, Pak Dudung, karena ini adanya sumber dari korupsi yang sangat luar biasa, Pak Dudung, Setelah itu kami sore itu juga tentang program pendidikan. Banyak di daerah-daerah, Pak Dudung, itu ruangan sekolah tidak layak untuk di ruang tersebut anak-anak kita belajar. Ini penting juga diperhatikan, karena selama ini kita sibuk dengan MBG, Sekarang saya dari Dapil Sumbar 2, banyak di daerah saya ruangan sekolah yang tidak layak untuk ditempati oleh murid kita. Sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Pak Dudung, yang mana kami tahu bagaimana ketegasan Bapak dalam memimpin. Harapan kami ke depannya bagaimana KSP ini ada untuk mengawasi, mengontrol kinerja dari pembantu-pembantu Pak Presiden. Saya rasa itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir dari Demokrat, kami persilakan. Terima kasih pimpinan Pak Sugiat, teman-teman semua, Pak Kepala KSP, Jenderal Profesor Dudung, dan Pak Deputi dan seluruh staf. Saya Fredrik Kalalembang, Pak. Saya pernah sama-sama dengan Pak KSP, sama-sama di Magelang, kami satu angkatan. Saya tahu persis sepak terjangnya beliau ini, mulai dari Panglima di Kodam Jaya, kemudian Pangkostrat, dan terakhir Kasat TNI AD. Jadi saya kira apa yang Bapak Presiden mengambil bahwa tepat orang dan waktunya. Jadi mungkin dalam 1,5 tahun ini kurang lebih, itu dalam pemantauan dari ini. Saya kira akan terlihat kementerian lembaga ini yang mana kurangnya. Nah, kalau saya katakan tadi dikatakan bahwa kewenangan KSP ini luar biasa. Seluruh kementerian, lembaga, dan TNI Polri. Sehingga, ya tadi disampaikan oleh teman-teman semua bahwa anggaran ini
Jadi mungkin nanti kita sampaikan bahwa dibuatkan rekomendasi bahwa dipisahkan antara tidak lagi dibawa ke Mensesnek, tetapi berdiri sendiri. Kalau saya katakan bahwa KSP ini sebenarnya lebih daripada BIN. Kalau BIN ini hanya mata dan telinga, tapi kalau KSP ini mata, telinga, kaki, dan tangan pimpinan. Karena semuanya ada di situ. Kalau KSP BIN itu dulu anggarannya hanya 2T, sekarang sudah 14T. Nah kalau saya kira kalau kita katakan tadi kalau anggaran 1T itu masih kurang. 2T ya? Kenapa saya katakan itu? Karena perlu peralatan yang harus canggih. Dia bisa memonitor ke seluruh kabupaten kota. Di mana ada, di situ ada KSP. Stafnya ada, operasionalnya ada, kendaraannya ada. Ya. Termasuk mungkin peralatan-peralatan IT dan sebagainya. Dan itu harus dilengkapi. Dan itu butuh anggaran yang besar. Kemudian yang kedua, saya melihat kedeputian, ada 4 deputi. Deputi 1 di sini, saya tidak melihat, di sini ada perlindungan WNI dan keamanan laut. Kemudian ada penguatan industri pertahanan nasional. Nah, di sini juga harus ditambahkan TNI Polri. Bagaimana di dalam pengawasan daripada TNI Polri itu sendiri. Karena tidak mungkin, inilah perpanjangan tangan dari KSP, dengan TNI Polri nanti. Kalau ada permasalahan-permasalahan di daerah, tentunya ini adalah keterlibatan TNI Polri di situ. Sehingga perlu dimasukkan di sini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di Deputi 2, saya melihat di sini ketahanan pangan. Nah, kalau saya lihat, saya kemarin di Komisi 1, saya lihat di situ TNI juga ikut membantu termasuk Polri masalah menanam padi, jagung dan sebagainya. Ini sudah salah fungsi. Tapi saya kira Kapolri dan TNI tidak mungkin membantah apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah, saya kira inilah kesempatan Kepala KSP untuk memberikan masukan kepada Presiden. Kenapa tidak kita profesionalismekan saja pertanian, kementerian. Nanti TNI Polri mengawasi pupuk, bibit. Sehingga kalau saya katakan, sawah di Indonesia kita ini kurang lebih, kalau saya tidak salah, 7,4 juta hektar. Nah, kalau kita naikkan produksinya saja 20%, berarti kita bisa mencetak sawah, menambah sawah, itu 1,4 juta hektar. Nah, kalau TNI Polri mengawasi bibit ini dan pupuk, saya kira itu 20% itu kecil Pak untuk kita naikkan. Karena saya di dapil saya coba menanam ke konstituen saya, menanam bibit padi, itu dari 3 sampai paling banyak 5 ton, itu saya bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Naik 100%. Nah, tidak usah kita naikkan 100%, kita naikkan saja 20%. Dari mana? Dari bibit. Petani itu tidak pernah menanyakan bibitnya ini dari mana. Yang dia tanya kekurangan pupuk, tidak dapat pupuk. Padahal paling inti adalah bibit. Bibit itu, bibit padi ada 3 label Pak. Label putih, label ungu, dan label biru. Nah, kembali lagi ke label putih. Nah, petani kita ini tanam sudah label, apa saya katakan, label hitam pekat. Sudah tidak tahu turunan keberapa. Bahkan yang saya katakan mereka itu bukan tanam bibit, tetapi tanam gabah, kulit padi. Sehingga tidak bisa, walaupun dihamburkan pupuknya berapa ton, dia tidak akan tumbuh. Nah, tugasnya TNI Polri inilah mengawasi ini. Mengawasi distribusi, bibitnya bisa benar-benar itu bibitnya unggul sampai ke petani, pupuknya juga benar-benar sampai ke petani. Berapa ton untuk
provinsi sampai ke kabupaten kota sampai ke desa. Itu yang daftarnya, inilah yang tugasnya TNI Polri. Bukan hanya menanam. Nah, kalau ini kita tertibkan, Pak, saya kira semua bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira inilah waktu yang tepat, ya, saya katakan tepat orang dan waktunya yang dipilih oleh Bapak Presiden. Saya kira itu, pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita izin, Bang, tadi sudah per partai, Bang, jangan ditambah-tambah lagi, ini sudah jam 11. Sebelum kita lanjutkan, kita tambah 15 menit, ya Pak Dudung, nanti Pak Dudung bisa flashback kembali. Sepakat 15 menit? Baik, langsung ke meja pimpinan, mungkin ada tambahan dari Bang Mapirion. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota, yang saya hormati Pak Dudung beserta jajaran. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, karena memang tugasnya KSP melakukan monitoring. Saya berharap KSP memang menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Terutama permasalahan-permasalahan di daerah sekarang ini yang mencuat ada dua, soal pertanahan dan soal tambang ilegal. Betul, tambang ilegal ini adalah tambang-tambang kecil masyarakat yang selama ini harusnya oleh pemerintah diberikan kepada masyarakat secara kecil-kecilan. Tetapi sampai hari ini masih belum selesai, terutama di bagian Sumatera dan di Kalimantan serta di Maluku. Mungkin ini menjadi tugas Pak Dudung ke depan untuk melakukan monitoring terhadap tambang dan bergesernya peta hutan yang dulu hutan sekarang menjadi kampung, yang dulu kampung menjadi hutan, itu menjadi permasalahan yang hebat di daerah-daerah. Yang kedua, soal anggaran, saya sekaligus mau mengkoreksi apa yang disampaikan Pak Yanuar. Sebetulnya sejak tahun 2015 pola penganggaran kita sudah berubah dari Polo Money Function menjadi Polo Money Program. Jadi selagi Bapak membuat deputi-deputi berapapun banyaknya, kalau umpamanya deputi itu tidak punya program, dia tidak akan pernah mendapatkan anggaran. Dari zamannya Pak AM Putranto, saya melihat struktur anggaran KSP ini memang tidak akan pernah, kalau tidak dirubah, tidak akan pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena memang di dalam struktur penganggarannya tidak pernah memasukkan 5 fungsinya sebagai bagian dari mata anggaran yang harus dibiayai. Dalam penganggaran, struktur bahwa anggaran Bapak itu sebenarnya salah. Ada satu satuan kerja yang anggarannya 114 miliar, 90 miliar digunakan untuk 001. 001 itu gaji. Sementara untuk 002-nya, operasionalnya, hanya sekitar 10-15%. Itu sebenarnya tidak pernah terjadi dalam struktur penganggaran dalam pemerintahan. Sehingga yang perlu Bapak perbaiki adalah komposisi. Kalau umpamanya 001-nya yang sekarang 90%, yang hampir 90 miliar, itu tidak bisa dirubah. Karena Bapak memang membutuhkan tenaga kerja yang hampir 150 orang dengan penggajian 90 miliar, maka yang harus diperbaiki adalah programnya. Di mana komposisi yang benar adalah 60% sampai 70% 001, 30 sampai 40 adalah 002 operasional. Nah, untuk itu perbaikan anggaran yang ideal untuk kantor Bapak itu antara 160 sampai dengan 180 miliar. Kemudian di luar 90 miliar, Bapak membaginya dalam 6 mata anggaran. Pertama, monitoring dan evaluasi, 30% dari anggaran tambahan. Kalau umpamanya 160 miliar, ada uang 70 miliar. 30% itu digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Yang kedua, data digital 20%. Yang ketiga, task force itu 20%. Riset dan kebijakan, karena Bapak dalam melakukan evaluasi tentu memerlukan riset. Bahwa ini seperti apa, ini kan koordinasi antar kementerian, antar program, antar daerah itu memerlukan riset.
komunikasinya 10%, dan dana cadangan 7,5%. Maka itu nanti kalau di 2026 ini Bapak betul-betul menyusun itu dengan benar, maka dia akan ketemu nanti di angka 175 sampai 180 miliar. Sehingga Bapak punya anggaran yang lebih leluasa untuk melakukan pengawasan semua program yang Bapak. Sekarang ini kan KSP ini kan seperti presiden kecil, tugasnya sama, presiden memantau semuanya, Bapak memantau semuanya. Cuma Bapak memberi masukan kepada presiden. Jadi mungkin bagian anggarannya, dan untuk yang ke depan Pak Dudung, kalau bisa, kalau Pak Dudung menyampaikan dengan kami anggaran, bahwa anggaran kami 114 miliar, tolong dijelasin rinci, 114 miliar itu apa aja, sehingga kami tahu di mana yang perlu ditambah dan di mana yang perlu dipindahkan. Nah kalau anggarannya gelondongan begini, kan kita tidak bisa melihat, dan kita juga tidak bisa memberi saran di mana kesalahan postur anggaran yang Bapak buat. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 13 yang kami hormati, Kepala Staf Kepresidenan beserta seluruh jajaran yang kami hormati, prinsipnya kalau dari seluruh fraksi tadi bahwa ada semangat untuk penguatan dukungan terhadap KSP secara kelembagaan. Baik dukungan dalam konteks struktur, apakah nanti ini satkernya dipisahkan dari Sesnek, tadi kan ada curhat seperti itu. Yang kedua, dukungan penambahan anggaran karena memang tugas dan tanggung jawabnya itu sangat besar. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa KSP ini memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan isu-isu strategis dan pengendalian program prioritas. Tapi sebelum saya kembalikan ke Pak Dudung, kita ingin memahami lebih dahulu sebelum KSP ini kita berikan dukungan struktur dan dukungan anggaran, bahwa seperti apa sepak terjang program arah kebijakan yang akan dibawa oleh Bapak Presiden Prabowo terkait dengan masa depan Indonesia. Karena ini sangat penting, bahwa ketika kita memahami seperti itu, nanti kita bisa lihat bagaimana peran strategis KSP dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jadi rekan-rekan juang sekalian, ini periode yang sangat berbeda. 19 bulan Pak Prabowo menjadi presiden, nampak betul bahwa seakan-akan beliau berjuang sendiri Pak Dudung. Seakan-akan beliau bukan hanya dalam konteks KSP ya, dalam konteks kabinet dan lain sebagainya, seakan-akan beliau gaspol sendiri dengan ide dan cita-cita besarnya, tapi tidak ada di antara pasukannya Pak Prabowo ini tidak ada yang gegap gempita untuk menjaga, mendukung, mengamankan dan ikut memenangkan pertarungan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Bayangkan 19 bulan beliau ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang berpuluh-puluh tahun itu neolib, berpuluh-puluh tahun memfasilitasi serakanomik, berpuluh-puluh tahun memanjakan oligarki yang begitu rakus, ingin dibalikkan ke Pak Prabowo dalam kancah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Apa konkretnya misalnya? Konkretnya 5,8 juta perkebunan sawit yang itu menyalahi izin, menyalahi prosedur, itu diambil alih. Tidak ada pemimpin republik ini, mungkin zaman Bung Karno pernah terjadi seperti ini kan, dalam konteks nasionalisasi aset-aset Belanda. Tapi pasca itu tidak ada seorang presiden yang berani mengambil tindakan seperti ini. Ini pasti ada resiko. 5,8 juta yang selama ini enak menikmati kekayaan Indonesia itu diambil alih oleh negara. Belum juga misalnya bahwa Pak Prabowo membabat habis mafia BBM, misalnya Riza Halid dan lain sebagainya. Kemarin ketika pidato kebijakan ekonomi makro, nambah lawan lagi, membabat habis mafia ekspor dan impor. Ini kalau nggak didukung dengan jiwa raga Pak Dudung, ini yang kasihan Pak Prabowo. Beliau ingin mengembalikan arah ekonomi yang selama ini tidak menguntungkan rakyat Indonesia, menguntungkan segelintir elit, dan itu pasti banyak sekali kelompok oligarki yang tidak nyaman dengan kebijakan Pak Prabowo. Dan ini kan sekarang terjadi. Bagaimana terjadi anomali di bidang ekonomi kita ketika pertumbuhan kita sesungguhnya positif, tapi seperti yang dicurhatkan Pak Prabowo ketika pidato di DPR kemarin, tapi ternyata angka kemiskinan bertambah dan lapangan kerja tidak meningkat. Kan pasti ada sesuatu, something wrong yang terjadi dalam ekonomi kita, dan itu mungkin
tidak mungkin desainnya kebetulan, pasti ada rekayasa, ada desain kelompok-kelompok yang tidak ingin program dan arah kebijakan Pak Prabowo ini berhasil. Bagaimana sekarang dolar sudah 17.900. Indeks saham semakin hari semakin menurun. Saya pikir kerja KSP ini bukan kerja main-main, makanya kita perlu penguatan dukungan struktur dan anggaran. Ini kerja memastikan ranjau-ranjau yang sedang terhampar di depan untuk menghalang, untuk menghambat, untuk mengganggu kebijakan Pak Prabowo, ini kan KSP yang harus membersihkan. Apakah ranjau-ranjau dari luar atau pengkhianatan-pengkhianatan dari ante-ante komprador asing yang bekerja secara senyap dari dalam? Saya menganalogikan kalau KSP ini secara institusi, KSP ini seperti peran Gajah Mada zaman Hayam Wuruk di zaman era kejayaan Majapahit. Alhamdulillah, walaupun 19 bulan institusi ini paling sering terjadi pergantian 3 kali kan? Yang pertama Pak Putranto, yang kedua Pak Kodari, yang ketiga Pak Dudung. Alhamdulillah pergantian yang ketiga ini menjawab keresahan publik bagaimana KSP ini kembali berperan seperti periode-periode sebelumnya, menjaga, mengamankan, melindungi arah kebijakan yang ingin dicapai oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi Pak Dudung, saya tidak mungkin mengajari lagi bagaimana patriotisme itu, karena saya pikir Bapak seorang jenderal bintang 4 sudah paham itu. Walaupun mungkin ya anggaran menjadi kendala, problem struktur menjadi kendala karena masih di bawah Satker Kementerian Sekretaris Negara, tapi saya yakin dan percaya di sanubari paling dalam Pak Dudung itu tidak menjadi membuat Pak Dudung lemah semangat dan pantang menyerah, tidak. Apalagi secara personal Bapak dekat dengan Pak Prabowo. Bahwa tanpa jabatan pun saya yakin dan percaya Pak Dudung hidup dan matinya bersama Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak, Komisi 13 sebelum kami kembalikan ke Bapak siap berjibaku, bersungguh-sungguh, bersuhada dalam terminologi jihadi fisabilillah kan, bersuhada bersama Pak Dudung untuk menjaga Pak Prabowo. Dan ini bukan tugas berat Pak. Bukan tugas ringan. Yang kita hadapi ini kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan budaya yang begitu lama mencengkram Indonesia. Kekuatan neolib yang tidak ingin arah negara ini kembali ke Pancasila kalau meminjam istilah Pak Ahmad Basara. Kenapa Bu Mega pun sepertinya mendukung Pak Prabowo kan dalam konteks itu kan? Saya pikir Pak, ya kan Bu Mega dan Pak Prabowo itu kalau dalam konteks Indonesia, NKRI itu pasti sama. Pasti sama. Karena darahnya adalah darah NKRI, pasti sama. Saya pikir Pak, sekali lagi, apapun yang Bapak butuhkan, nanti Bapak formulakan, apakah anggaran, apakah kekuatan penguatan struktur, atau apapun itu, kami di DPR yang punya fungsi legislasi, penguatan undang-undang, penguatan payung hukum, punya fungsi budgeting, penguatan anggaran, dan punya fungsi pengawasan, kami siap berjibaku bersama Bapak. Tapi tolong jaga Pak Prabowo, Pak. Jaga Pak Prabowo, jaga Pak Prabowo, Pak. Saya pikir itu dari inti pertemuan kita hari ini, dan insya Allah kami secara personal masing-masing nanti bisa berharap berkomunikasi langsung dengan Bapak terhadap situasi apapun. Karena kami harapkan yang bisa menyambungkan aspirasi kami ketika kami melihat kondisi di bawah itu bisa sampai ke Presiden, sekarang adalah Bapak sebagai Kepala KSP. Saya pikir itu kunci atau esensi dari pertemuan ini. Sebelum kita bacakan kesimpulan Pak, kami persilakan Bapak untuk menanggapi, tidak mesti satu persatu, nanti secara tertulis bisa dijawab. Apalagi poin-poin teknis yang terjadi di lapangan, di dapil rekan-rekan anggota Komisi 13 nanti bisa kita follow up ya. Kan ini kan tidak bisa dituntaskan di sini, misalnya penemuan-penemuan atau data-data terkait dengan kondisi Koperasi Desa Merah Putih, MBG dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa Pak Dudung bisa 24 jam memberi akses komunikasi kepada kita untuk menyampaikan, sekali lagi bukan demi kepentingan politik dapil masing-masing, bukan kepentingan
partai masing-masing, tapi kepentingan bangsa dan negara, menjaga Prabowo Subianto untuk memastikan seperti yang Bapak tulis tadi, 2045 Indonesia mencapai Indonesia emas. Kami persilakan kepada Bapak untuk menjawab itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Ketua beserta para anggota DPR RI Komisi 13. Kalau sudah seperti ini, saya mendidih lagi nih darah ini Pak. Dukungan yang luar biasa dari seluruh Komisi 13 ini akan membuat tentunya kami semangat. Ada beberapa masukan-masukan terutama masalah anggaran memang betul, tetapi saya masih bisa eksis Pak. Ya, dengan tabungan saya dari Letnan 2 sampai Jenderal Pak masih ada. Kemudian betul tadi dari Pak Rapidin Simbolon, isu-isu strategis sekalipun pahit maupun manis disampaikan. Artinya tadi saya sampaikan bahwa saya nanti akan ke lapangan, ya di bottlenecking yang saya temukan nanti, saya akan langsung sampaikan saja Pak, ini perang media. Jadi saya tidak mau basa-basi, kalau saya temukan ada kementerian yang keliru, saya sampaikan saja di situ. Ya, nggak perlu diam-diam, sehingga masyarakat pun tahu. Seperti yang kemarin tentang MBG, ini uang rakyat saya bilang, harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan uang rakyat dipermainkan. Kita akan kawal, ya tidak serta kawal juga Pak Rapidin, nanti kita rekomendasikan juga Pak, ya harus tegas dan jelas. Kemudian masalah sistemnya yang memang betul yang perlu dibenahi, manajemennya masalah MBG ini. Kami sudah ke lapangan, memang betul kita lihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga Pak, saya laporkan kepada Presiden, banyak masukan-masukan bahwa MBG itu sebaiknya serahkan ke ibu-ibu, mungkin masaknya akan lebih bagus daripada dimasakkan oleh SPPG. Kemudian masalah pajak ini Pak yang 22,5% ini sangat merugikan. Ini pemerintah telah mengesahkan PP 20/2006 yang mengatur kebijakan perlindungan dan penyesuaian pajak penghasilan PPh final bagi UMKM. Aturan ini memberikan kepastian fasilitas pajak 0,05% Pak. Sehingga ini sudah. Kemudian aduan-aduan yang sudah masuk ke tempat kami ada 80 aduan. Bahkan ada satu persoalan kemarin di penutupan SPBUN, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di Tegal, yang sudah 3 bulan tidak beroperasi. Dalam 6 jam tim KSP turun dan SPBUN sudah bisa beroperasi kembali. Ya, jadi program KSP mendekat itu betul-betul kita realisasikan. Kemudian masalah hutan adat Pak, betul, dari penciptaan sawah ini perlu nanti akan kita cek dan harus kita lindungi. Dan dari Pak Umbu tadi tentang kelembagaan, ya tidak sekedar hanya mata dan telinga, tapi sudah kaki, kepala, tangan, dan seterusnya. Dari Pak Sibarani juga tentang pengawasan MBG nanti akan kami gas lagi Pak, dan tentunya ini perlu adanya peningkatan yang nantinya juga akan terkesan kepada pemerintah. Jadi kesan pemerintah di masyarakat ini justru nanti akan meningkat. Dari Pak Anwar juga terima kasih atas dukungannya dan terutama masalah sekolah rakyat. Kami sudah cek Pak sekolah rakyat di Bekasi, nanti akan kami cek juga nanti di beberapa tempat. Ini banyak sekolah rakyat, memang kondisinya betul yang seharusnya per 20 Juni ini harus sudah selesai. Kemarin saya lihat masih sekitar 60% Pak. Ya, ini yang nanti akan saya sampaikan kepada kementerian yang terlibat untuk segera direalisasikan. Betul Pak, memang masalah birokrasi pernah ada suatu masalah. Menteri Kehutanan
punya lahan atau kawasan, sementara ada aduan dari Gubernur Sumatera Selatan bahwa daerah itu akan dibuat jalan tol ke arah Jambi, tentunya diketahui oleh Kementerian PU. Namun satu sisi kawasan itu kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan tidak boleh dilewati. Yang menjadi persoalan di kawasan itu ada masyarakat yang sudah bersertifikat tanahnya, sehingga kita selesaikan. Dan memang betul Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa betul-betul yang dirasakan oleh Bapak Presiden, saya pun sama, menteri ini dengan menteri ini saya ketemukan, saya padukan. Oke Pak, kalau demi bangsa dan negara kita selesaikan. Persoalannya yang di bawahnya ini Pak. Wah inilah aturannya sepertinya, permennya seperti. Memang mereka di bawah pun takut oleh BPK Pak. Aturan-aturan dan segala macam. Pak Presiden inginnya semua itu clear, cepat dilaksanakan. Ini salah satunya program unggulan Bapak Presiden yang harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah nanti akan kami kawal lagi Pak, banyak hal-hal masalah birokrasi yang kemudian ini menjadi hambatan-hambatan kita. Kemudian betul dari Pak Ali Majid, saya pernah aspers Kodam di Makassar mengecek ke Kendari, kebetulan gubernurnya beliau. Beliau ini gubernur Pak, tapi sangat cinta kepada TNI Polri. Jadi saya baru tahu ada gubernur yang mendukung motornya Babinsa, bangunan-bangunan luar biasa. Betul memang pada saat itu ada seorang kopral, anaknya ini 7 kali daftar tentara. Nggak lulus-lulus padahal ibunya sudah meninggal. Si kopral ini melapor kepada saya. Ya memang giginya ini agak cakil gitu Pak, terus berlubang. Tapi dia karateka dan 2. Saya bilang ke Kak Ajennya, ini kenapa? Siap giginya. Saya pada tanya dan Denkes, ini kenapa? Ini giginya. Saya bilang ini karateka dan 2. Kita ini kan menjadi tentara mau baku tembak bukan baku gigit, saya bilang gitu. Akhirnya lulus Pak. Itu pesan Pak Ali luar biasa. Nanti akan kita perbaiki Pak, MBG-nya Pak, ini manajemennya betul. Nah nanti saya akan ke Buton Pak. Kebetulan saya belum ke Buton, memang di Buton itu aspalnya paling terbaik sedunia. Ya, karena di daerah di situ juga nikel, ada emas juga kalau nggak salah Pak, di Bumbana itu. Ya. Kemudian dari ini Pananan, ini kalau Pananan ini teman saya waktu saya masih muda Pak. Jadi saya dandim, beliau misalnya ketua KNPI. Jadi kalau masalah artis beliau paling jago Pak. Jadi kalau acara-acara Pananan ini paling, wah udah selesai semua. Ya cukup Pak ya. Pak Yanwar terima kasih, betul memang KSP ini super power. Jadi betul tadi bahwa Pak Sugiat sampaikan ini KSP ini udah kayak presiden lapangannya nih, betul memang Pak. Dan fungsi anggaran ini nanti dukungannya terima kasih Pak. Nanti akan kita rancang berapa kebutuhan dari masing-masing kedeputian. Dan betul Pak memang kesan aksal Bapak senang itu ya ini melanda di lingkungan kita. Justru itu ya saya sampaikan tadi bahwa saya temukan dan akan saya sampaikan di lapangan. Saya pikir saya nggak ada beban, yang penting demi merah putih, demi dukung Bapak Presiden, ya saya akan lakukan apa adanya. Termasuk betul Pak, infrastruktur jalan saya juga dapat laporan Pak. Jadi dampak efisiensi itu rupanya juga Bupati, Wali Kota ini udah nggak mau keluar rumah Pak, rupanya. Karena memang takut ditagih, jalan rusak semua. Ya, bahkan berakibat kepada ada yang melahirkan karena jalannya rusak, akhirnya lahir jalan. Nah ini banyak bahkan keguguran. Nah ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama. Akan kami laporkan karena memang banyak jalan-jalan yang rusak di daerah-daerah. Dan terima kasih Pak dukungannya, nomenklaturnya nanti akan dipisahkan dari Setnet. Tentunya ini dukungan dari pimpinan serta anggota sekalian. Dan
ini masalah LSD Pak, betul Pak. Kemarin saya menerima laporan dari para KEK Pak, ya pemimpin KEK sama KIK. Jadi mereka bahwa justru program untuk kawasan ekonomi khusus termasuk kawasan industri sudah jadi bangunannya kemudian ditetapkan sebagai LSD Pak. Jadi bangunannya udah jadi, ada pengusaha perumahan sudah bangun sekian rumah ditetapkan sebagai LSD. Maka nanti akan kita panggil bupatinya, akan panggil dari PUPR. Saya sudah koordinasi dengan Pak Nusron, udah Pak panggil aja, kita panggil, tetapkan, dialihkan di mana yang nanti ini akan menjadi hambatan nantinya Pak. Karena orang sudah berinvestasi dan sebagainya. Pak Haji Arizal Aziz, terima kasih ya Pak atas dukungannya. Dan betul nanti beberapa warga negara kita di luar negeri ini nanti akan saya koordinasikan untuk dilengkapi masalah dokumennya, ya. Jadi sebanyak 50% lebih WNI banyak yang bekerja di Malaysia dibandingkan di negara lain. Pada Januari 2006 pekerja migran Indonesia di Malaysia tercatat 585.000 orang. Sekitar 50.000 WNI akan dideportasi dari Malaysia, ini benar Pak ini. Saya akan segera melakukan verifikasi lapangan bersama KL terkait dan ke KBRI Johor Bahru. Jadi memang sebetulnya Pak Ketua betul memang harusnya kementerian terkait yang lebih aktif. Alhamdulillah saya bukan tidak ada kepentingan apa-apa Pak, tapi saya kepentingan bangsa dan negara, sehingga harapan saya akan tuntaskan semuanya Pak. Saya sampaikan kepada kementerian, tidak ada sekementerian, kita langsung saja langsung ke kedutaannya Pak. Kalau nanti kementerian lama lagi nanti Pak persoalannya. Kemudian penguatan masalah ideologi Pancasila betul-betul dari SD sampai SMA. Dan betul Pak, Koperasi Merah Putih banyak yang tumpang tindih termasuk masalah pembangunannya. Jadi pembangunan menghadapnya ke jurang. Sementara jalannya ada di belakang. Ini kita akan cek kembali. Kemarin juga betul Koperasi Merah Putih yang diresmikan oleh Bapak Presiden di Nganjuk, diresmikan besoknya tutup. Saya langsung telepon panggil, betul nggak itu? Betul Pak, segera saya bilang kamu realisasikan. Kok bisa itu? Nah ini tidak ada sandiwara seharusnya seperti ini, tidak ada basa-basi, harusnya ya sudah diresmikan betul operasional, harusnya tidak ada lagi hanya kamuflase. Ini akan tetap kita kawal Pak. Kemudian betul dari program sekolah yang tidak layak, banyak juga kemarin Bupati Nias Utara Pak, itu melapor kepada saya masih ada beberapa kecamatan yang lampu listrik belum ada. Saya bilang saya rencana akan ke sana dan saya tidur di tempat yang listriknya tidak ada. Saya ingin lihat bagaimana kondisi mereka. Bahkan melewati jembatan sungai kalau sekolah, setelah melewati kemudian bajunya harus diperas dulu, dikeringkan dulu, pakai baru bisa berangkat sekolah. Saya ingin melihat ke sana. Kawan saya Kang Predik, terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan saya di tempat sekarang bisa berdaya dan saya akan membantu, dan tentunya saya mengharap dukungan dari Komisi 13 DPR RI. Apapun yang menjadi informasi kepada kami, saya akan siap bergerak ke lapangan. Dan betul Pak, jadi nanti akan kita lengkapi bahwa pengawasan kepada TNI Polri tentunya lebih ke depan tentang masalah profesionalisme Pak. Sehingga tidak salah tafsir, salah arah. Karena memang betul kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, pekerjaan kalau tidak dikerjakan oleh ahlinya tinggal tunggu kehancuran. Itu betul itu. Ya, jadi jangan salah-salah nanti. Dan masalah pangan juga, ketahanan pangan ini juga tidak serta-merta semaksimal mungkin kemudian menjadi tanggung jawab TNI Polri, tetapi harus bidangnya masing-masing. Dari Mafirion, dari Pak PKB, dari Pak Mafirion, betul-betul tambang ilegal ini kami baru menyelesaikan Pak dari
PT Timah RKAB-nya dibatasi oleh ESDM. Saya bilang ini PT Timah, sementara masyarakat luapan tampungan timah ini sudah menggunung. RKAB dibatasi per tahunnya, kalau nggak salah hanya 30.000. Sementara PT Timah ingin membeli tapi dibatasi oleh RKAB. Satu sisi mau beli juga duitnya nggak ada. Sementara rakyat sudah kadung menggali. Nah ini kemarin kita sinkronkan dengan kementerian, kita sudah rapat yang keempat kalau nggak salah ya. Tinggal kita akan ada penyelesaian. Kemudian masalah anggaran tadi betul, jadi penganggaran 01 dan 02 ini memang ironisnya harusnya 01, 02 yang lebih tinggi, sehingga komposisinya ini bisa nanti kita bisa melaksanakan operasional secara maksimal. Dan nanti akan kami jabarkan Pak, dan akan secepatnya kami laporkan. Jadi Pak Ketua, terima kasih atas dukungannya dan kita akan dukung. Pastikan Bapak Presiden nyaman, tidak banyak pikiran, karena saya yakin, tadi saya sampaikan, saya Sabtu Minggu dipanggil beliau, rapat lagi tentang bagaimana kelangsungan bangsa. Banyak keinginan-keinginan beliau yang ujungnya adalah kesejahteraan. Beliau sesuai dengan undang-undang, dalam pembukaan undang-undang mensejahterakan rakyat, atau kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Di benak beliau hanya begitu saya lihat. Nah, tinggal saya nanti aksi di lapangan agar program-program ini beliau sukses. Memang ada orang baru itu pasti ada hal-hal yang banyak, hal-hal yang misalnya kemungkinan hal-hal yang merasa kaget dan sebagainya. Nanti ke depan mudah-mudahan kalau semangat kita semua, para pengamat, para buzzer-buzzer dan sebagainya juga berpikiran sama untuk bangsa dan negara. Saya yakin bangsa ini dibesarkan, bangsa ini didirikan dengan cucuran darah dan air mata. Ya, banyak persoalan yang memecah belah persatuan dan kesatuan, DITI, Permesta, kemudian G13 PKI, kasus Kalimantan, Ambon. Pasti ada intervensi dari luar maupun dari dalam. Perpecahan ini jangan sampai terjadi. Saya mohon dukungan karena memang pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, kami mohon mengingatkan kembali Bapak Ketua, tentunya beserta anggota, segala alokasi, evaluasi, dan realisasi anggaran KSP melekat pada Kemensesnek yang pengajuannya dibahas bersama DPR. Mohon agar nomenklatur KSP secara mandiri, jadi tidak melekat di Kemensesnek, untuk mengoptimalkan peran KSP mengawal dan merekomendasikan penganggaran atau dalam penugasan menyelesaikan permasalahan untuk menyelesaikan percepatan program prioritas Presiden. Saya rasa ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan jangan segan-segan WA saya, telepon saya, di mana tempatnya yang harus kita selesaikan. Saya akan bergerak dengan cepat dengan program KSP mendekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.